Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita memulai pelajaran terlebih dahulu kita niat bersama-sama mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jali an namsi wa sairi juhali wa ihya ad-dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukra ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadhannatana ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi man khususan khasatan ila muslimat kitab nazam alana wa jamin tanamiti wa masyikhina wa mu'alifil kutub allati ta'alamnaha wa 'alamnaha sallallahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmi fid-dharain amin. Mari kita teruskan pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Nazam Al-Alang. Insyaallah hari ini adalah pertemuan terakhir ya. Pertemuan terakhir kita di dalam mengkaji kitab Nazam Al-Alang, yaitu kitab yang menerangkan tata cara dan juga adab-adab ketika kita belajar menggali ilmu agama atau mengaji ilmu agama. Insyaallah untuk hari ini adalah pertemuan yang terakhir. Nanti sekaligus kita khatamkan, kita doa khataman. Insyaallah untuk yang terakhir kalinya ini nanti akan menerangkan yaitu mati lebih baik daripada jadi orang hina. Mari kita baca bersama-sama namanya diulang 2 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Famantul fata khairul lahu min hayatihi bidarin hawanin baina wasin wa hasiti. Uripe wong anom luweh apik mati-matine ing desa kumpule wong atu-atu lan drengkis. Satu lagi. Famautul fata khairul lahu min hayati bidari hawanin baina wasin wa hasidin. Uripe wong anom luweh apike matine ing desa kumpule wong atu-atu lan drengki. Jadi di dalam bab terakhir ini diterangkan bahwasanya famautul fata khairul lahu min hayatihi bidari hawanin baina wasin wa hasidi. Uripe wong anom luweh apik matine ing desa kumpule wong adu-adu lan drengki. Jadi matinya pemuda itu lebih baik daripada hidupnya di daerah kehinaan, di antara
orang-orang ahli mengadu domba dan iri hati. Jadi hidup di antara orang-orang hina. Orang-orang hina itu apa? Orang-orang yang suka mengadu domba antar teman, mengadu domba antar masyarakat, mengadu domba antar saudara, atau yaitu suka menggunjing atau suka meremehkan agama. Nah, jadi kita hidup di antara orang-orang hina itu sangat berbahaya sekali. Karena apa? Karena kehinaan yang mereka lakukan ini akan sangat mempengaruhi akan diri kita, akan mempengaruhi anak turun kita. Karena kejelekan itu sangat cepat penularannya dibanding apa? Dibanding suatu kebaikan. Suatu kebaikan itu bisa akan menular kepada orang lain, tapi penularannya itu lamban. Kalau dibanding dengan penularan penyakit kehinaan, ini lebih cepat penularannya kehinaan. Diumpama lingkungan kita itu kok lingkungan yang suka mengadu domba, lingkungan suka mengunjing orang lain, baik itu tetangga ataupun saudara, maka secara cepat ketika kita berkumpul dengan mereka, kita akan ikut-ikut nimbrung di dalam mengadu domba, di dalam menggunjing orang lain. Berbeda dengan kita ketika berkumpul dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang tekun beribadah, dengan orang-orang yang tekun mengaji ilmu agama. Ini kita juga akan tertular, tapi penularannya itu lama. Penularannya lama. Maka dari itu kita harus mencari lingkungan yang sehat, lingkungan yang mana di lingkungan itu penduduknya, masyarakatnya adalah masyarakat yang baik, yang tidak suka menggunjing orang, tidak suka mengadu domba orang, masyarakat yang gampang pedulian dengan orang sekitar. Karena apa? Karena dikatakan di situ tadi bahwasanya kematian pemuda itu lebih baik. Kematian pemuda itu lebih baik daripada dia berada di lingkungan orang-orang yang hina. Ini berarti kok dia harus bunuh diri enggak ya? Itu sebagai ibarat bahwasanya andaikan kita berada di lingkungan yang hina, itu kita mati, dibanding dengan kita mati dalam keadaan bersih, tidak punya dosa, itu lebih baik mati itu. Namun jangan sampai salah pengertian, berarti kita harus bunuh diri ketika berada di tempat yang seperti itu. Tidak ya, jangan bunuh diri, ini nanti malah menjadikan kita melakukan dosa besar. Atas bagaimana caranya? Ya mungkin kita hijrah,
pindah. Kalau memang kita itu tidak nyaman di situ, takut akan tertularnya sifat kehinaan, kita pindah, kita hijrah dari tempat situ mencari tempat yang sehat, yang penduduknya, masyarakatnya itu adalah orang-orang yang mulia. Nah, jadi bukan berarti kita harus bunuh diri ya, ketika di situ enggak ya. Nah, kita malah melakukan dosa besar kalau nanti melakukan bunuh diri. Caranya bagaimana, yaitu pindah dari tempat situ. Kalau kita sudah tidak memungkinkan untuk mendakwahkan agama Islam di situ, mungkin kita tidak punya kemampuan untuk merubah perilaku orang-orang tersebut, lebih baik kita pindah, menyelamatkan diri dan keluarga. Nah, berhubung bahwasanya watak yang tidak baik itu gampang sekali menular ya, maka daripada kita itu tertular watak yang tidak baik, lebih baik mati. Mati tadi bukan berarti bunuh diri ya, dalam keadaan bersih, maksudnya tidak ada dosa dari wataknya setan. Kita bersih ya, dari wataknya setan. Maka dari itu dasar utama mencari tempat tinggal. Kalau kita ini mencari tempat tinggal adalah dengan cara apa? Kita harus mencari lingkungan yang baik. Ketika kita akan mencari tempat tinggal, carilah lingkungan yang baik. Agar apa? Agar kita dan anak cucu kita nantinya itu tidak terpengaruh watak yang tidak baik dari lingkungan yang tidak baik. Makanya kita itu perlu untuk meneliti sebelum kita itu menentukan kita akan tinggal di mana. Itu kita perlu meneliti lingkungan tersebut. Kalau lingkungan tersebut itu memang lingkungan yang baik, ya carilah tanah di sekitar situ. Bahkan kalau bisa ya, saya pernah katakan dulu ya, carilah lokasi yang dekat dengan pendidikan agama, yang dekat dengan tempat ibadah kalau bisa ya. Karena apa? Karena ketika kita itu dekat dengan tempat ibadah, umpama suatu saat kok oleh Allah kita dicoba malas berangkat beribadah, ini nanti kemungkinan dengan kita itu dekat dengan tempat ibadah, sifat yang malas di dalam diri kita akan hilang. Kenapa? Mengangan-angan bahwasanya tempat ibadahnya tidak jauh, masa tak kita ini tidak jauh berangkat kok malas. Jadi seperti itu. Pengaruhnya sifat jelek itu cepat sekali menular. Akan tetapi kalau pengaruhnya sifat baik itu ya menular tapi tidak secepat yaitu sifat jelek ya. Itu saja mungkin keterangan hari ini, dan karena ini merupakan pertemuan terakhir di dalam masalah mengkaji kitab Nazm Al-Ana, kita doakan semoga yang ikut mengaji kitab ini
di tempat ini maupun yang mendengarkan melalui medsos, kita doakan mendapatkan kepahaman ilmu yang benar dan mendapatkan ilmu yang manfaat, barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Dan dengan sebab kita belajar mengkaji kitab Nadham Al-Alal ini menjadikan kita lebih bertambah keilmuan kita, lebih bertambah semangat kita di dalam mengamalkan ilmu agama dan menambah kedekatan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya semoga kita semua dijadikan hamba-hambanya Allah, hamba yang soleh-solehah ya, yang ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ahli memperjuangkan agama Allah. Mari kita ihda'ul thawab kepada guru-guru kita dan juga orang yang menyusun kitab Nadhaman Al-Alal ini. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali bait ikram wa nakhusu khususan khasatan ila muslim ada kitab Nadham Al-Alal wa jamin tanamidhi wa masyikhina wa masyikhina wa mu'alifil kutub allati ta'lamna wa alamna wa ila hadrati abaina wa ummatina wa jaddatina wa akhlana wa khalatina wa amatina wa masyikhina Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi bilni wa walidayya mu'minin amin. Mari kita doa bersama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadin wa sallim ala rabbana wa ta'ala samdusna jumlah alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi nama wa yakafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa 'azimi samdarik. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa badanan 'alal bala'i sabira wa manatan salihah wa umran tawila. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an thayyiban jannatan tabur. Allahumma balighna ziyarata Makkah wal Madinah bis salamati wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik. Allahumma salimna min afati dunya wa adzabil akhirah. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa 'amalan salihan wa tawbatan nasuha wa rizqan hasan. Allahumma tsabbit imanana wa islamana fid dunya wal akhirah. Ilayya fina wa fa'alna wa fina. Allahumma lana wa li abaina wa li ummatina wal masyikhina wa li jamil muslimina wal mu'minina wal ahya'i minhum man amat. Allahumma baligh thawaba ma qara'nahu wa nura ma talawnahu li ruhi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li arwahi auladihi wa azwajihi wa ashabihi wa ridwanullahi ta'ala alaihim ajmain. Wali arwahi abaina wa ummatina wa abnaina wa banatina wa ikhwanina wa akhwatina wa asdiqaina wa ustadina wa aqrabaina wa masyikhina wa liman lahu haqqun alaina wa li arwahi jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina asmat ahya'i minhum man amat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja ya untuk hari ini. Ada kurang lebihnya saya menerangkan kitab Nadham Al-Alal mulai awal pertemuan hingga akhir ini. Saya
mohon maaf, mohon maaf, dan jika ada kekeliruan mohon dibenarkan ya, dibenarkan. Dan untuk hari ini tidak ada sesi tanya jawab ya, karena ini sudah khataman. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.